Artinya, padahal harga batu bara dan profit perusahaan itu jauh lebih tebal sekarang dibanding tahun 2018. Berarti kan ada kesalahan harga. Karena panic selling. Nah, kenapa bisa panic selling? Karena harga batu bara yang dari 400 turun terjun bebas, terus tembus 200 sampai akhirnya sisa 130-an, 140-an. Ya, wajar. Orang lihat turun begitu, panik. Panik kan yang namanya panik kan irasional. Semua orang cuma mau pesan sell. Yakinnya. Nah, cuma kalau ditanya sekarang bagaimana prospeknya, apakah batu bara bisa saja semakin koreksi ya? Itu bisa saja kalau harganya nanti lanjut koreksi mendekati 100. Ya, panic akan berlanjut. Tapi kelihatannya sekarang setelah terjadi sell off, ada beberapa big funds yang mulai nyicil belinya, makanya ada rebound. Dan harga batu bara kebetulan juga ada rebound. Nah, kita perlu confirm dulu nih, jangan sampai teman-teman kena rebound sesaat. Kalau istilah teknikal itu kan dead cat bounce ya. Artinya membantul sebentar, tinggi, tiba-tiba dibawa nyelam lebih dalam. Nanti kalau mau belanja, kapan nih batu bara yang menarik? Itu akhir kuartal ketiga atau awal kuartal 4. Ya. Itu menarik nih untuk batu bara. Kenapa? Karena kita berspekulasi untuk winter selanjutnya. Karena kan akan ada winter nih. Winter kan pasti demand akan naik. Sekarang kan murah kan karena demand-nya rendah. Lalu supply-nya semakin banyak. Nanti kalau pas winter ya akan ada penambahan demand. Disitulah kemungkinan ya harga batu bara bisa terjadi kenaikan. Di situ kita gunakan momentum itu untuk swing trade di batu bara. Gitu. Oke, jadi tetap harus melihat momentumnya kapan ya kalau ketika kita membeli saham dan Benar. memang ya biasanya batu bara di akhir-akhir tahun nih emang naik biasanya ya pada umumnya. Betul, tadi cyclical, sektor cyclical ya. Jadi kita harus tahu kapan permintaan tinggi, kapan permintaan rendah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya, Ko. Ada Ya. dari Sudo Platov. Ko nanya, di sisa bulan-bulan 2023 ini, TPIDX dari Ko AG berapa highest dan lowest-nya? Untuk apa? Ini sih pertanyaan mungkin TPIDX berapa highest dan lowest-nya? TPIDX itu maksudnya IHSG atau gimana TPIDX? Iya, mungkin maksudnya kayak kira-kira tertingginya IDX nanti berapa, terendahnya berapa, mungkin gitu kali ya, Ko ya? Oke, kita asumsi pertanyaannya seperti itu ya. Kira-kira IHSG ini akhir tahun bisa berapa? Menurut saya pribadi, dengan harga sekarang 6.600 ya, bisa mendekati 7.000 aja udah bagus untuk tahun ini ya. Jadi ya kenaikannya tidak akan terlalu ekstrim karena kembali lagi kita berada di tahun politik di mana segala sesuatu itu uncertain. Kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi. Belum lagi kalau misalnya tahun politiknya ada 2 ronde ya, 2 putaran. Karena kan kita ada sementara 3 calon. Jadi panjang nih ceritanya. Nah kalau panjang seperti ini kan orang juga ekonomi akan semakin bimbang ya, mau ekspansi kah atau mau bagaimana, karena kan kebijakan setiap presiden yang kalau menjadi presiden kan kebijakan pasti berbeda. Nah itu makanya para pelaku bisnis juga wait and see. Nah kalau semua wait and see, berarti ya tidak ada optimis yang terlalu ekstrim. Jadi dari harga sekarang 6.600 ke 7.000 menurut saya sudah cukup bagus sih potential upside-nya. Itu kalau optimis ya. Kalau misalkannya kita pesimis, lalu ada masalah-masalah yang tidak terduga, ya kan, karena perang kan berlanjut. Kita nggak tahu nih perangnya aja nggak selesai-selesai. Nah, kalau misalkan ya ada hal-hal yang tidak terduga, ya bisa saja kita ISG datar-datar di 6.600 sampai 6.800. Ini baru projection ya, gitu. Nanti kalau kapan tembus 7.000 dan semangat lagi setelah pemilu, biasanya akan rally cukup kenceng ISG. Oke, berhubung Niko AG ngebahas mengenai politik dan pemilu nih, kita nggak akan ngebahas politik sih, cuman kira-kira sektor apa aja sih yang paling berpengaruh sama nanti hasil pemilu, dan mungkin ada nggak sih sektor yang sebenarnya dia mau siapapun terpilih nih, dia nggak akan terpengaruh nih sama sekali nih, kira-kira sektor apa aja kok? Oh, oke. Jadi kita harus berpikir ya, bahwa pada saat terjadi kampanye dulu nih. Kan pemilu ini kan untuk kampanye. Dan kampanye ini apa? Ini kan momen di mana bisa dibilang dana ya pemerintah itu dikucurkan ke masyarakat. Oke, jadi ada a lot of money yang akan masuk ke dalam masyarakat.
Nah, dalam bentuk apa nih? Kan pasti harus tersalurkan dalam sesuatu. Nggak mungkin semuanya dikasih cash gitu kan, masuk ke kocek dalam bentuk cash. Misalkan dari advertising, ya dari kaos. Ini tapi cuma sederhananya mungkin teman-teman bisa main. Tapi yang akan lebih terdampak itu kan biasa consumer, ya kan? Consumer ini bisa saja ya makanan pokok, ya ataupun bahkan rokok, ya kan, uang rokok. Kan kita tahu kebutuhan kampanye itu besar sekali dan melibatkan begitu banyak orang, ya kan? Ada anggarannya lah mungkin. Lalu setelah itu apa? Yang paling terlihat teman-teman rasakan setiap masa kampanye. Coba teman-teman sekarang lihat keluar billboard itu isinya apa semua. Pasti calon ini, calon itu, macam-macam kan. Ya kan? Terasa kan muka siapa ini mulai bermunculan. Nah itu uang masuk ke mana? Wah itu masuk ke industri advertising atau media. Ya teman-teman dalam satu semester ini media itu teman-teman boleh bidik. Karena pasti akan ada yang diuntungkan dengan masa kampanye ini. Karena memang ada budget yang sudah disiapkan untuk media. Ya kan, kalau enggak gimana mereka mau menang kalau masyarakat nggak tahu calonnya ini ngapain-ngapain aja. Dan kalau semua media isinya itu semua tentang kampanye, berarti kan uang masuk terus. Laporan keuangan nanti naik, sentimen bagus, saham pasti naik. Ya ini kita pakai common sense dulu ya. Jadi kalau ditanya sektor apa yang akan kemungkinan untuk terdampak positif dengan masa kampanye, yaitu adalah consumer dan juga media. Ya, itu menurut saya basic yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, sisanya, ya teman-teman lihat berdasarkan sektor sih. Mungkin tidak akan terpengaruh oleh kampanye ini. Gitu. Jadi tergantung dengan memang sektornya, apakah industri itu doing well atau mereka lagi bermasalah. Kira-kira begitu. Ya, ini untuk tahun menjelang pemilu. Oke, kok cukup menjawab sih. Ada juga tadi pertanyaan soalnya di atas nanyain yang sama dengan pertanyaan saya barusan. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pandangan saham friend dan waran friend. Oke. Saya kepingin tanya dulu nih. Beli saham friend ini atas dasar apa? Atau ibaratnya baru kepingin beli? Kalau misalkan baru kepingin beli friend, kita harus tahu dulu. Kira-kira ada kompetitor apa sih friend? Ya kan? Ada Telkom. Ya kan, ada yang Excel, ada ISA. Nah, ini kan menjadi opsi nih, ya kan? Sebelum kita beli satu saham friend, jangan cuma karena lihat satu lembarnya puluhan perak lalu teman-teman pikir itu murah, tidak sesederhana itu kan beli saham. Nah, jadi kita bandingin dengan kompetitornya, apakah yang lain itu tidak ada yang lebih menarik dari friend? Kalau memang tidak ada, ya teman-teman silakan untuk beli friend. Tapi kalau pertanyaannya adalah kenapa menarik nggak? Karena teman-teman sudah ada pegang, misalkan sudah beli ini friend, entah di harga berapa, lalu lihat warannya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, apakah performance friend ini masih konsisten nggak bertumbuh? Atau di kuartal kemarin kan LK sudah keluar, teman-teman pelajari nih, LK-nya friend seperti apa? Apakah ada justru penurunan nih dibanding tahun-tahun sebelumnya? Kalau ada, berarti harus wait and see dulu. Kenapa nih? Kenapa dia mulai ada bermasalah? Lalu bandingin dengan kompetitornya. Kalau kompetitornya making money, lalu friend is not making money, tanda tanya. Ya, kenapa kita mau beli friend, atau kita mau hold, atau kita mau tambah sebelum teman-teman melakukan hal-hal seperti itu. Dan kalau ditanya warannya, menurut saya ya teman-teman namanya waran. Itu sesuatu yang bonus, gratis. Mau itu hilang atau enggak, kan nggak ada urusan sama perusahaannya. Ya kan? Jadi jangan terlalu gampang termakan dengan bonus waran. Misalnya nih, paling sering itu retail tuh melihat kok warannya udah mau expired. Ini cuma contoh ya, saya bukan bilang friend udah mau expired, tapi contoh. Waran udah mau expired nih kok, tebusnya tinggi sekali, ya kan? Saya harus ngapain ya? Apakah kita spekulasi buy? Karena siapa tahu harga warannya akan dinaikin kan, sesuai ya, karena harga tebusnya tinggi. Kan biasa retail paling sering begitu. Sekarang saya tanya, kalau misalkan waran ini hangus, hilang, apa ruginya? Ada kan? Perusahaan nggak ada rugi, siapapun nggak ada yang rugi. Yang rugi apa? Yang pegang waran itu. Udah keluar uang juta-jutaan atau bahkan ratusan juta beli barang yang bisa menghilang. Untuk sebuah emiten keluarin waran, itu for free. Muncul aja. Tiba-tiba, kalian mau nggak untuk tebus? Kalau nggak mau, ya sudah, karena hangus. Berarti ada kepentingan apa nggak untuk perusahaannya harus naikin waran? Nggak ada kan? Dia mau hangus, ya sudah, selesai. Jadi kalau teman-teman tergoda cuma karena waran, berarti teman-teman kejebak. Karena teman-teman beli cuma karena sweetenernya. Nah, sedangkan kan
tujuan utama sebuah warna itu adalah pemanis. Jadi jangan sampai pemanis itu malah mengdiverge teman-teman dengan utamanya, itu perusahaan ini sebenarnya sehat atau tidak. Oke. Terus kita ke pertanyaan lain selanjutnya nih kok. Nih masih ngelanjutin yang tadi. Karena kalau Agi tadi ngomongin sektor media. Nih, sektor media yang valuasinya masih murah, apakah ada kok? Gimana? Pertanyaannya bisa diulang? Jadi dari saham-saham di sektor media yang kira-kira valuasinya masih murah nih, ada nggak kok? Oke. Saya nggak mungkin sebut satu ya, karena nanti kalau sebut satu dipikir wah teman-teman HK satu saham ini. Nanti bahaya. Cuma kalau media kan ada beberapa ya. Teman-teman bisa lihat contoh seperti MNCN, kan? Kalau Netvi itu udah sempat arah karena ada berita-berita lah, makanya dia mulai arah. Nah, BNDR juga kan. Nah, ini hal-hal saham-saham yang teman-teman bisa dianalisa lagi. Sebenarnya teman-teman bisa lihat loh, media itu berdasarkan kategori ya. Itu ada apa saja sih media di IHSG? Kan ada ini. Nah, teman-teman perhatikan dari laporan keuangannya aja dulu. Karena kalau laporan keuangannya bagus, ya teman-teman mau nyicil silahkan. Ya sampai kapan? Sampai nanti kampanye itu selesai. Ya akhir tahun lah masih boleh dari sekarang. Karena nanti kalau misalkan dana itu sudah terkucur, LK-nya kan makin bagusnya itu di kuartal keempat pada saat kampanye, ya kan? Bukan sekarang. Sekarang sih masih mungkin pelan-pelan naik. Karena kuartal kedua masih jauh, kampanye masih belum dimulai. Gitu. Jadi teman-teman analisa saja kompetitor-kompetitornya siapa, itu bisa ditemuin. Oke, balik lagi berarti kita analisa sendiri, dibandingkan aja ya kok antar emiten dengan emiten yang satunya gitu. Yes, yang mana paling murah, yang mana masih sahamnya belum rally, bisa dicicil. Oke, kita ke yang berikutnya. Oke, Ko Albert, boleh dibahas view sektor teknologi karena Nasdaq udah rally duluan. Terima kasih. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat, sektor teknologi khususnya hari ini ya, bank-bank digital mulai naik nih, apalagi Arto, ya kan, father of bank digital Indonesia lah kan, ibaratnya dia kan pelopor. Itu mulai terjadi rally yang kenceng, jadi beberapa teman-temannya itu bank-bank digital lain ada terkena sentimen bagus. Nah, apakah sudah layak untuk dibeli? Ya menurut saya sah-sah aja untuk dibeli secara swing masih oke. Tapi kalau teman-teman berharap cuan tebal-tebal dari bank digital, untuk jangka pendek ini masih menurut saya terlalu cepat. Kenapa? Sektor digital itu butuh ekonomi yang sangat optimis pada saat mungkin kayak COVID itu yang orang semua ngomong perubahan digital gitu kan. Dari yang sangat terpuruk menjadi digitalisasi itu kan sebuah sentimen yang sangat optimis, hype gitu. Tapi kalau sekarang, ini hype-nya apa? Kita ekonomi biasa-biasa aja. Ya kan, mau kampanye lagi, mau pemilu, lalu tidak ada perubahan baru. Karena bank digital itu masih sesuatu yang baru ya. Bukan kayak bank digital akan berubah lagi menjadi bank sesuatu, kan nggak ada. Ataupun teknologi lain. Masih sejauh ini tidak ada penemuan-penemuan teknologi yang di Indonesia ya, itu revolutionary. Nah, kalau mau bahas tentang AI, sekarang sudah semakin merak ya, banyak sekali ya. Itu masih belum sampai di perusahaan Indonesia. Ya perusahaan Indonesia yang jago di AI kan siapa? Di ISG. Kan belum ada, belum terlihat. Nah, jadi dalam sementara ini kalau time frame-nya pendek, bisa diperhatikan untuk digital karena banyak yang sudah murah. Ya, artinya murah dalam arti sudah koreksi dalam, mereka sudah sempat sideways, dan mulai ada funds yang masuk. Tapi kalau untuk swing mau panjang lalu berharap cuan tebal, mungkin belum saatnya sampai nanti selesai pemilu gitu. Untuk sektor digital. Ya. Oke, melanjut pertanyaan yang tadi nih kok ada pertanyaan lagi muncul. Tadi kan Ko Age sempat ngebahas Arto nih. Nah, ada muncul pertanyaan BBHI gimana kok naiknya hari ini lebih gede dari Arto? Kenapa? Oke, kalau naiknya kenapa lebih tinggi? Karena pasti dari segi likuiditas Arto lebih liquid dari BBHI. Sehingga kalau mau naikin BBHI pasti lebih gampang dibanding naikin saham Arto. Karena order booknya kan tidak seramai Arto, ya kan? Lalu Arto itu juga banyak big funds yang pegang. Sehingga kalau mau naik juga itu banyak over yang dimakan. Kan? Tapi dengan keadaan seperti itu aja Arto bisa naik lumayan tinggi. Artinya kan demand sudah muncul dan banyak yang melakukan akumulasi. Itu yang membuat kenapa Arto menarik. Nah kalau ditanya
Apakah prospek BBHI lebih baik? Ya teman-teman coba analisa aja dulu performance-nya. Apakah BBHI lebih bagus keadaannya dibanding Arto? Pelajari mereka punya valuasi, pelajari mereka punya bisnis model, dan mereka punya market share. Apakah sekarang bank digitalnya Arto dengan bank digital BBHI, kira-kira nasabahnya lebih tertarik mana dan lebih profitable yang mana? Karena eventually yang profitable yang akan cuan. Gitu.